Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Dia Safia dan Della Hoirani, Monica Zahara, serta Resti Nurfiani. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik psikologi. Yang pertama yaitu sebelum kita memulai membahas tentang pelanggaran kode etik, ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu kode etik psikologi. Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Kode etik psikologi juga merupakan dasar perlindungan dari nilai-nilai yang diterapkan. Kode etik bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberikan perlindungan terhadap layanan masyarakat terkait praktik layanan psikologi. Selain itu, ada pula manfaat dari kode etik psikologi itu sendiri, yaitu untuk melindungi suatu profesi psikologi dan juga mencegah adanya perdebatan atau pertentangan internal dalam profesi, dan juga melindungi pelaksanaan profesi dari kesalahan praktik psikologi. Etika profesi ini juga bertujuan untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi, bertujuan meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Etika profesi bertujuan membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Etika profesi juga membantu meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas kepentingan pribadi profesi itu sendiri. Psikologi dan psikolog yang tergabung dalam HIMSI telah lama berupaya membenahi pengembangan ilmu psikologi di Indonesia agar lebih maju. Hal ini sangat disadari sebab di berbagai kasus ilmuwan psikologi dan psikolog kerap memiliki peran yang begitu penting dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara di sisi lain, ilmu psikologi masih memiliki berbagai kekurangan yang cukup fatal jika tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Misalnya, ketika seorang ilmuwan psikolog atau psikolog diminta menjadi saksi ahli dalam kasus kriminal, pembunuhan atau pemerkosaan, dan interpretasi hasil tes psikologi pada kasus seleksi kerja serta penerimaan PNS, Polri, TNI, menjadi posisi yang amat rawan terjadi pelanggaran kode etik profesi psikologi. Dapat dibayangkan jika saksi ahli yang seorang ilmuwan psikologi atau psikolog memberikan keterangan palsu pada kasus-kasus kriminal atau pada kasus seleksi kerja yang melakukan manipulasi hasil tes psikologi. Hal ini termaksud adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap sumpah profesi praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kasus tersebut akan masuk dalam beberapa kategori kasus pelanggaran. Yang pertama ada pelanggaran ringan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang psikolog atau psikologi yang tidak Permisi Pak, saya ingin konsultasi karena saya ini mengalami depresi dan saya mencoba untuk bunuh diri. Ya, boleh saja, silakan. Kamu boleh konsultasi di sini bersama saya, psikolog NN. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ame. Saya beberapa hari ini menderita saya seperti sedih, seperti depresi dan sebagainya. Saya juga mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri dan lain-lain. Ini permisi, saya kemarin mendengar bahwa ada pasien bernama AB itu membutuhkan konseling darurat ya karena keluhan depresi hingga percobaan bunuh diri. Apakah benar itu ini saudara NN? Benar sekali Pak, kemarin ada klien yang bernama AB
Dia tuh kemari karena sedang mengalami depresi berat, dan juga korban juga bilang kalau dia juga ingin melakukan percobaan bunuh diri. Karena tidak ada psikolog senior lainnya, maka klien tersebut dialihkan kepada saya. Baiklah Pak, karena sekarang saya sudah pulang ke kota JK dan sudah kembali bekerja ke biro ini, maka saya meminta klien AB kasusnya itu dipindahkan kepada saya, psikolog. Maaf Pak, dengan berat hati saya, psikolog NN, tidak bisa memberikan pasien tersebut kepada Bapak SH, karena saya dari awal sudah menangani pasien tersebut dan sudah memberikan beberapa treatment agar pasien tersebut tidak terlalu merasa depresi dan tidak memikirkan bunuh diri berkepanjangan. Oleh sebab itu saya tidak bisa memberikan pasien tersebut kepada Bapak karena saya sudah duluan menangani kasus pasien tersebut. Sudah pergi ke psikolog tapi masih aja masalahnya belum kelar. Aduh, malah tambah pusing saya. NN adalah seorang psikolog yang baru saja menyandang gelar psikolognya dan bekerja pada salah satu biro psikologi yang ada di kota JK bersama dengan beberapa ilmuwan psikologi dan psikolog lainnya. Suatu hari, datang klien berinisial AB yang menderita depresi berat hingga mencoba membunuh diri dan membutuhkan layanan darurat di biro tersebut. Namun, para psikolog senior sedang keluar kota untuk melakukan perjalanan dinas selama beberapa minggu hingga klien tersebut diberikan kepada psikolog NN dengan maksud pemberian layanan darurat untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, salah seorang psikolog senior berinisial SH kembali ke kota JK untuk melakukan penanganan kepada klien AB. Namun, psikolog NN menolak untuk memberikan penanganan klien tersebut kepada psikolog SH karena menganggap bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah klien AB hingga selesai tanpa bantuan dari psikolog SH. Walaupun penanganan yang diberikan oleh NN ke AB tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Baiklah, saya Della Cairani di sini akan membahas tentang bab 1, yaitu pedoman umum. Pasal 4 prinsip C tentang profesional yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain, atau institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Dalam kasus tersebut, psikolog NN menolak untuk memberikan pelayanan klien AB kepada psikolog SH, sehingga melanggar pasal 4 prinsip C yang menolak memberikan layanan terbaik kepada penggunaan layanan psikologi. Kompetensi pasal 12 ayat 3 dan 4 tentang pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat yang berbunyi, selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Apabila psikolog atau ilmuwan psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Kasus di atas sangat jelas bahwa psikologi tidak segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi seperti yang dijelaskan pada pasal 3 dan tidak tersedia mengalihkan layanan AB kepada SH walaupun tidak ada perubahan yang signifikan pada AB seperti yang dijelaskan pasal 4. Selanjutnya, saya Resti Nurfiani akan menjelaskan mengenai bab 3 kompetensi, yaitu pasal 7 ruang lingkup kompetensi. Psikolog atau ilmuwan psikolog dalam menangani berbagai isu atau pencakupan kasus-kasus khusus
misalnya terkait penanganan HIV atau AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan atau kebutuhan khusus, atau yang terkait dengan marginal. Penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan atau keterampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi, atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetensi dalam memberikan pelayanan, jasa, ataupun praktik psikologi yang dilakukan, kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu. Bagian ini menjelaskan ruang lingkup psikolog maupun psikologi. Psikolog maupun ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam memahami isu-isu khusus, serta menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan jasa terkait isu-isu khusus tersebut. Salah satunya, hal yang penting dalam isu khusus tersebut adalah budaya, sehingga psikolog ataupun ilmuwan psikologi harus memahami latar belakang budaya dari kliennya. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya diberikan pengarahan kepada psikolog ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik HIMSI terkait kerjasama dengan teman sejawat demi memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa psikolog. Serta HIMSI memberikan pengarahan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi yang belum kompeten mengenai kode etik psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan darurat dan bagaimana langkah selanjutnya ketika pemberian layanan telah dilakukan. Hal ini termaksud adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.